Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Arifan. Ya, Mbak. Aduh, Oh, iya Pak Arifan, sebelumnya mungkin Pak Arifan lupa dengan saya, sebelumnya saya ingatkan kembali ya Pak Arifan, saya Santi Pak, yang kemarin sudah melakukan kontrak waktu dengan Pak Arifan untuk konseling terkait masalah-masalah yang sedang saya alami beberapa minggu terakhir ini, Pak. oh iya, Mbak Santi ya. Iya, baik. Gimana Mbak Santi, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Mas Rifan, mungkin sebelumnya juga kita sempat ini ya Mas Rifan ya, Pak Rifan ya, sempat, melakukan konseling melalui komunikasi melalui WhatsApp. online kemarin, sebelum kita tatap muka hari ini, mungkin hari ini saya akan memberitahukan masalah-masalah yang sedang saya hadapi beberapa, minggu terakhir ini Pak Rifan. Jadi, begini Pak Rifan, Iya, gimana? akhir ini, saya merasa bahwa, diri saya tuh kok kayak agak tidak berguna gitu loh Pak Rifan. Karena saya merasa apa yang saya buat itu dalam hidup saya, kurang berarti begitu Mas Rifan, tidak ada tujuan hidupnya Mas Rifan. Kadang masalah-masalah itu kalau muncul saya sering menyendiri Mas Rifan, terus kemudian juga saya, sering menangis juga Mas Rifan, terus kemudian, saya juga sering menyalahkan diri saya, makanya saya, sering tidak mau melibatkan orang lain Mas Rifan dalam masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Saya juga memikirkan bahwa apapun yang saya lakukan itu kok tidak ada gunanya dan saya merasa bahwa banyak sekali kekurangan yang saya miliki, Mas Rifan. Saya tidak sama seperti orang-orang lain yang mereka bisa mempunyai segalanya, mereka bisa melakukan hal-hal yang memang, eee, menurut saya tidak bisa begitu, Mas Rifan. Jadi itu yang membuat saya beberapa minggu ini stres juga, Mas Rifan. Kadang, menyalahkan diri sendiri, Mas Rifan, terus kemudian, menangis dan menyendiri, Mas Rifan. Jadi di sini tujuan saya datang ketemu sama Mas Rifan yaitu untuk berkonsultasi, mungkin Mas Rifan mempunyai solusi-solusi terkait masalah yang sedang saya hadapi, beberapa minggu terakhir ini. Iya Mbak Santi, dari Mbak Santi yang ucapkan barusan, bahwasanya Mbak Santi ini mengalami eh, ketidaknyamanan begitu ya Mbak ya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak. Eh, Iya, Mas. jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mbak Santi ini terkadang bagi sebagian orang, bagi sebagian seperti Mbak Santi ini terkadang menimbulkan khawatiran bahwasanya tujuan dari hidupnya atau gangguan-gangguan yang terjadi dalam hidupnya itu apakah nanti akan berdampak signifikan terhadap dia atau tidak. Nah, makanya jadi begini Mbak Santi, dalam menjalankan kehidupan ini hendaknya kita itu selalu apa ya istilahnya mawas diri, selalu eh, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dalam selalu mendekatkan dan berkoordinasi dengan ya dengan sesama, dengan keluarga begitu. Begitu ya Mbak ya. Dengarkan ya Mbak. Oh, iya, Mas. Nah, Baik. Jadi, sarannya dari Mas Rifan itu lebih mendekatkan diri pada, orang-orang sekitar seperti teman-teman atau sahabat atau keluarga, begitu Mas Rifan? ya jadi gini Mbak, dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup kita ini, kita itu perlu adanya eh, seperti eh, sesi curhat seperti itu kepada teman-teman terdekat atau kepada keluarga itu berfungsi sebagai eh, alat untuk supaya kita itu bisa mengelola diri kita dengan baik dan kita bisa bertukar pikiran begitu dengan teman-teman, dengan keluarga untuk supaya kehidupan kita ini ada yang bisa diperbaiki atau ketika ada salah mungkin ada bisa masukan dan bisa lebih baik lagi gitu. Nah, untuk permasalahan tersebut hendaknya kita selalu
introspeksi diri gitu, Mbak. Maksudnya dalam menjalankan kehidupan ini kan memang ya, semua orang pun memiliki kesulitan dan tantangan hidupnya masing-masing. Akan tetapi bagaimana cara kita menghadapi hidup ini agar selalu lebih baik lagi ke depannya. Jadi, untuk Mbak Santi sebisa mungkin, eee, mekanisme-mekanisme seperti itu yang hendaknya, dilakukan supaya permasalahan-permasalahan seperti permasalahan dari Mbak Santi ini bisa tertangani dengan baik, begitu. Nah, tadi kan Mbak Santi mengungkapkan bahwasanya Mbak Santi ini, eee, memiliki permasalahan yang seperti tidak, memiliki rasa, percaya diri dan tidak memiliki rasa yang bahwasanya saya ini harus seperti apa begitu. Nah, itu memang permasalahan-permasalahan seperti itu memang, biasa dihadapi bagi, eee, kaum-kaum seperti Mbak Santi, di umur-umur seperti Mbak Santi. Nah, oleh karena itu permasalahan tersebut, kita bisa mencari solusi seperti seperti saat kita seperti ini kita akan kita berdiskusi untuk mencari masalah, mencari solusi yang terbaik supaya masalah-masalah Mbak Santi tersebut bisa terselesaikan, gitu Mbak. Mungkin ada yang Mbak Santi ingin utarakan kembali? Iya, terima kasih banyak Mas Rifan terkait solusi-solusi yang telah diberikan terhadap masalah-masalah yang saya hadapi beberapa minggu terakhir ini. Cuman kadang juga, begini Mas Rifan, saya sudah berapa kali juga sholat, mendekatkan diri kepada Allah, meminta doa, cuman kadang mungkin sering, di satu sisi namanya mungkin manusia ya Mas Rifan, saya sering menyalahi Tuhan juga Mas Rifan, dengan semua keadaan yang saya, alami sekarang. Jadi itulah Mas Rifan, gimana sih Mas Rifan biar, jangan, saya tuh terlalu menyalahi diri saya sendiri gitu Mas Rifan, terkait semua masalah-masalah yang saya hadapi ini. Jadi Mbak Santi, pentingnya kita itu sebagai manusia, menemukan core, artinya inti dalam sebuah kehidupan ini kita harus seperti apa. Nah, di dalam pencarian tersebut maka kita ini harus, introspeksi diri, harus, dalam istilah itu seperti berkaca seperti itu untuk bisa menentukan apabila kita terjadi sesuatu hal yang membuat kita selalu berpikir, maka pola pikir kita, mindset kita itu tidak akan berubah seperti itu. Makanya, Mbak Santi mungkin perlu meditasi, perlu, me time, perlu quality time tersendiri supaya Mbak Santi ini bisa menemukan core atau jati diri Mbak Santi supaya, jika terjadi masalah-masalah yang seperti itu, maka Mbak Santi, tidak goyah dan jati dirinya itu tidak goyah dan bisa tetap kekeh, tetap teguh dengan pendirian Mbak Santi bahwasanya saya harus melanjutkan, dan meneruskan, hidup supaya menjadi lebih baik lagi gitu, gitu Mbak. Baik Mas Rifan, terima kasih banyak Mas Rifan, insya Allah semua saran-saran, kiat-kiat yang telah Mas Rifan berikan pada pagi hari ini terkait semua masalah-masalah yang saya hadapi akan saya implementasikan ya Mas Rifan, terhadap, kehidupan saya mulai hari ini terkait dengan masalah-masalah yang nanti saya akan hadapi lagi di, mungkin besok atau mungkin minggu depan, kan tidak tahu kan Mas Rifan masalah-masalah yang hadapi ini datangnya kapan. Jadi semoga aja semua saran yang Mas Rifan berikan, semoga bisa bermanfaat dan saya bisa implementasikan ke dalam kehidupan saya. Iya Mbak, sama-sama. Ya, mungkin Mas Rifan nanti, kita kontrak waktu, di lain waktu ya Mas Rifan Ya kita untuk, bisa. mengevaluasi, terkait dengan saran-saran dan, hal-hal yang telah Mas Rifan sampaikan kepada saya terkait masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Sekali Ya, lagi terima kasih atas konsultasi hari ini. iya Mbak Santi. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifan, saya permisi. iya Mbak.